Ya, shalom anak-anak, apa kabar? Semoga setiap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, sukacita, antusias, dan terus semangat ya. Amin. Ya, hari ini kita mau bahas tentang satu kata yang disebut dengan berbagi. Apa? Berbagi ya, sharing. Ya, di beberapa pertemuan yang sebelumnya, kita juga pernah membahas tentang freedom, metanoia, be fruitful. Oke? Nah, sekarang kita mau bahas tentang berbagi, sharing. Kalau kita bicara tentang berbagi, biasanya kita akan berpikir, apa yang harus saya bagi? Emang saya punya banyak? Emang saya berkelimpahan? Emang saya lebih? Kayak saya orang kaya aja, misalnya. Ya. Atau ketika saya bicara tentang berbagi, kita seringkali merasa, aduh, gimana ya? Nanti orang mikir apa kalau saya bagi? Nanti orang anggap apa? Ada penilaian apa ya? Macam-macam. Tapi hari ini kita mau melihat bagaimana berbagi ini penting. Dan bukan cuma penting, tapi ada something yang luar biasa di balik kata berbagi, ya. Kalian semua sudah pernah mendengar tentang 5 roti dan 2 ikan. Betul ya? Mujizat yang Tuhan Yesus adakan, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, ya. Sebetulnya di situ detailnya adalah 5.000 laki-laki. Jadi kalau ditambah yang perempuan dan yang anak-anak bisa jadi 2 kali lipat sampai 3 kali lipatnya sebetulnya secara jumlah. Nah, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Pertanyaannya, 5 roti dan 2 ikan itu dari mana? Siapa yang bawa? Siapa yang kasih? Hah? Ayo kita lihat di Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13, kalian bisa buka di Alkitab kalian masing-masing. Misra akan bacakan terutama dari ayat 7, 8, dan 9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah ya, di ayat ini kita menemukan siapa yang bawa 5 roti 2 ikan? Seorang anak ya. Dalam bahasa lain menerjemahkan anak kecil. Jadi harusnya bukan orang dewasa, bukan orang yang tua yang memberikannya, tapi anak. Lalu kata Andreas yang memberikan roti itu, artinya meneruskan roti itu dari si anak kepada Yesus, dia bilang begini, apa artinya cuma 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Apa artinya? Nah, sekarang pertanyaan mister ya. Kalau kita berpikir dari antara 5.000 atau mungkin 10.000 orang itu, ya, apa cuma anak kecil ini yang punya roti? Apa cuma satu anak ini yang punya roti? Kayaknya enggak ya. Harusnya dari 5.000 orang itu dan bahkan lebih itu, at least mungkin ada beberapa yang bawa roti. Tapi terus kemana mereka? Kok mereka nggak ngasih? Menurut Mister, mungkin mereka berpikir yang sama seperti Andreas. Buat apa? Orangnya terlalu banyak. Saya kasih juga nggak bakal cukup. Buat apa? Apa artinya? Percuma. Nah, itu. Percuma. Satu kata ini penting. Dan ini seringkali relate sama bagaimana keadaan hati kita ketika kita mau berbagi. Kenapa kita seringkali nggak mau berbagi, nggak mau share? Karena seringkali kita berasa percuma. Buat apa saya bagi nggak bakal cukup. Buat apa saya kasih, saya aja kurang, dia apa lagi. Saya bagi yang jelas kita jadi kurang. Buat apa saya bagi nggak ngefek buat dia. Buat apa saya nolongin. Belum tentu dia senang, belum tentu dia mau. Dan lain sebagainya. Begitu banyak asumsi-asumsi yang mirip dengan seperti apa yang Andreas utarakan. Berpikir bahwa apa artinya, buat apa, dan sebagainya. Anak kecil ini, dia anak kecil yang lugu, polos, dan tulus. Ya, dia berikan aja kepada Tuhan Yesus. Sisanya Tuhan Yesus yang ambil. Lalu, Tuhan Yesus yang nyatakan mukjizat. Dia bersyukur, lalu dia bagikan, dan ternyata cukup. Bahkan lebih, bahkan berlimpah, sisa sampai 12 bakul. Buat kita pembelajaran hari ini. Berbagi nggak dilihat dari jumlah. Berbagi nggak dilihat dari seberapa yang kamu miliki. Berbagi nggak dilihat dari bentuknya apa.
Nggak dilihat dari penilaian dan pemikiran yang ada padamu atau pada orang lain. Berbagi nggak dilihat dari ini percuma atau enggak. Bukan. Tapi kita belajar bagaimana ketulusan kita, kemurnian kita, kepolosan kita untuk berbagi. Yang saya bagi mungkin nggak menyelesaikan masalah, karena saya nggak tahu apa yang bisa menyelesaikan masalah ini misalnya. Tapi yang penting kita punya hati untuk berbagi. Kita mulai satu ayat lagi. Dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7, Mister bacakan. Hendaklah masing-masing setiap kita memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang Tuhan mau ketika kita memberi adalah ada kerelaan. Di sini tidak dibilang hendaklah masing-masing memberikan menurut kekayaannya. Ya, tidak dibilang memberi menurut kepunyaannya, bukan, tapi menurut kerelaan. Orang yang punya banyak belum tentu kerelaannya banyak. Orang yang punya sedikit belum tentu kerelaannya sedikit. Jadi orang perlu memberi dari kerelaan. Artinya yang kamu punya bukan jadi ukuran seberapa kamu harus memberi. Barangnya kamu yang kamu miliki apapun itu nggak jadi ukuran bahwa untuk memberi harus seperti apa. Enggak. Yang penting ada kerelaan. Nah, bagaimana hati kita? Cek hati kita. Cek hati kamu masing-masing. Adakah kerelaan untuk memberi? Saat ini apa yang kamu punya? Mungkin uang belum punya ya, karena belum kerja. Atau mungkin uang cuma ada sisa uang jajan atau dari sinciaan kemarin ya. Tapi kita punya waktu. Waktu banyak ya. Apalagi kita punya tenaga ya. Terus kita punya apa lagi? Ya mungkin beberapa barang ya. Kita mungkin punya beberapa karya dan sebagainya. Misalnya. Coba pikirkan, apa yang bisa kita bagi dari apa yang kita punya? Bagi ke siapa? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Coba lihat sekelilingmu. Mungkin orang tua, papa mama, keluarga, adik, koko, cici, tetangga, atau siapa lagi? Teman. Banyak orang yang kita bisa bagi. Apakah pemberian saya ini baik atau bisa diterima? Ya, itu masalah nanti. Tapi kita lihat, apakah saya rela untuk berbagi? Ketika kita rela untuk berbagi dan kita mau dengan tulus berbagi, lihat, sebetulnya kita sedang menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang akan mengambil itu, kerelaan hati kita. Dan Dia akan jadikan itu luar biasa. Kita mulai dari berbagi. Walaupun hal kecil yang kita bagi, tapi itu akan berdampak untuk sekitar kita. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati.